sore semuanya. Jujur aku belum nonton episode 1-nya. Gimana? Waduh, amazing. Bocoran dong. Kita cuma bisa bilang amazing kan. Oke. Ya, ya skripnya menarik banget menurut aku. Kita bedah dan kita lepas dari yang mungkin teman-teman pada punya pertanyaan gitu kayak panas atau apa segala macam. Tapi dari sisi saya sebagai seorang aktoran gitu ya, melihat karakter Nadine ini sangat-sangat menarik banget, kompleks banget, punya isu trauma dari dia kecil, kehilangan yang begitu dalam sehingga mengganggu dia secara emosional gitu. Secara emosi dia memang bukan perempuan yang gampang untuk di handle gitu. Terlepas lagi mungkin ya kita tahu bahwa memang hubungan dengan suami memang agak sedikit unik ya. Dan ini tidak lepas dari kondisi psikologis Nadine sendiri. Kalau aku melihat Nadine adalah sosok yang sangat gelap hidupnya gitu. Gelap dalam artian dia adalah orang yang sangat menderita di dalam hatinya, sangat kosong, sangat bisa agresif dan juga bisa sangat posesif at the same time karena jarang merasakan cinta yang tulus yang dia rasain gitu. Jadi kehilangan demi kehilangan udah dia rasain, dan bahkan dia juga ngerasa bahwa cinta itu apa sih gitu. Oh, cinta itu adalah pengabdian yang seperti dikatakan suaminya gitu. Jadi dia hanya tahu itu gitu. Dan itu bertahun-tahun menggelut di dalam diri dia sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang harusnya dilakukan dan tidak. Jadi dia terabas aja gitu. Dia tipikal orang yang memang tidak menggunakan logika, tapi perasaannya dia yang sudah mengendalikan hidupnya gitu. Jadi kalau aku melihat Nadine ini sangat-sangat gelap ya gitu, kayak harapan itu nggak ada di dia gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sesuatu yang menurut dia ada harapan baru dan dia nggak mau melepaskan itu. Dia nggak mau sesuatu yang nggak pernah dia rasain itu lepas. Akhirnya menimbulkan sisi gelap dari seorang Nadine adalah apapun yang membuat dia bahagia itu harus dipertahankan, obsesifnya dia gitu. Jadi memang Nadine ini karakter yang aku kalau nginget dia itu kayak nyesek gitu, kayak oh my god aku nggak mau sih ada di dia gitu. Karena memang dia secara psikologis tidak dalam stage yang normal seperti kami ini atau kita ini gitu. Jadi memang ya orang yang ada di situasi itu kalau menurut aku ngelihatnya gelap aja gitu, kayak ngelihat matahari itu seperti ngelihat mendung gitu loh, kayak hidupnya tuh so gloomy gitu. Maksudnya dia mencoba menutupi semua itu tapi deep down she's not happy gitu loh, and dia nggak tahu gitu. Oke, Kak Luna, butuh waktu berapa lama Kak mendalami peran yang satu ini? Sebenarnya ini lebih kayak imajinatif bahwa seorang Nadine itu memang seperti ini gitu. Dalam aku membaca skrip, memang she's in that path gitu, bahwa dia seorang yang bisa dibilang ada gangguan gitu ya, bipolar lah gitu. Kalau aku sempet ini sih kayak ketemu seseorang yang memang openly saying that dia mengidap dia mengalami bipolar gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu bahwa ternyata ya dia terlihat normal seperti kita gitu, tidak ada spesifik fisik ataupun secara appearance itu terlihat berbeda dari kita, sama sekali tidak ada. Tapi itu terjadi perbedaan apabila ada guncangan emosi yang datang ke dia gitu. Dan itu yang aku pelajari gitu, bahwa gitu, bahwa emotionally unstable itu ya doesn't mean harus terlihat tidak normal orang gitu. It's just if something happen to her, memang reaksinya akan lebih berbeda dibandingin kita yang mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat secara jasmani dan mentally gitu. Jadi reaksinya tuh nggak akan berlebihan gitu. Makanya sebenarnya menurut aku cerita ini sangat character driven ya.
cerita ini bergerak karena si karakternya Nadine, karakternya Alex, karakternya Lara, karakternya Erwin dan teman-teman yang lain itu bergerak karena memang karakternya yang menggerakkan cerita ini. Jadi itu yang membuat something is different about this series gitu, yang kayak sangat-sangat seru untuk diikutin karena memang karakternya unik semua. Karakternya sangat ya beda-beda sehingga menghidupkan si episode demi episode itu, eskalasinya tuh tambah seru, tambah gila lah gitu. Oke, cukup Kak Luna, terima kasih. Tepuk tangan untuk Luna Maya. Selanjutnya Mas Darius, izin. Aduh, Mas, ini ada tantangannya nggak ketika mengetahui, oh saya perannya seperti ini. Dalam proses syuting ada tantangannya nggak yang dirasakan Mas Darius? Selamat sore. Apa kabar? Pertanyaan pertama langsung tantangan. Banyak. Tantangannya banyak ya. Menciptakan sebuah karakter yang baru itu selalu proses yang menarik. Dan dalam dua produksi yang aku ikutin bareng sama Hitmaker, kita sebagai aktor benar-benar dikasih wadah, dikasih ruang, dikasih waktu untuk punya semua bahan yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan karakter. Untuk WeTV original Main Api ini, karakter Alex Bastian sebenarnya kalau aku lihat mungkin ini orang yang kebanyakan ya, bukan eksekutif muda tapi dia punya satu pekerjaan spesifik sebagai arsitek yang lagi naik daun, karirnya bagus, keluarganya bahagia, kelihatannya bahagia ya, punya istri yang taking care of him, and juga anaknya 2 gitu kan, dan kelihatan happy dari luar tapi ternyata di dalam menyimpan banyak masalah gitu. Dan aku yakin banyak di antara kita di luar sana yang juga dalam situasi yang sama gitu. Tapi yang membuat menarik adalah pemikiran dan pilihan-pilihan yang akhirnya diambil oleh Alex gitu. Dan tantangannya sebagai aktor udah pasti memahami isi pikiran si karakternya. Dan buat aku Alex itu terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya dia fragile banget. Dan gak gampang buat seorang laki-laki yang biasanya punya ego yang tinggi untuk menerima bahwa oh ternyata kita juga punya keterbatasan. Yang kita pikir kita dominan, ternyata kita gak sedominan itu dan harus berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih dominan dan menentukan arah hidup kita selanjutnya. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh Alex bukan berdasarkan apa yang dia inginkan dalam kontrolnya dia sendiri, tapi dipengaruhi sekali oleh kontrol seorang Nadine gitu. Dari beautiful escape jadi trying to find a way to escape. Gitu, jadi menarik banget. Dan proses ini kita jalanin bareng-bareng, dan ya mudah-mudahan tergambar dari apa yang teman-teman tadi sudah lihat. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Darius ya. Aku masih mau sama Kak Darius, pertanyaan selanjutnya Kak Ijip. Sabar, gak usah emosi. Kak Darius, proses syutingnya kan juga lumayan seru ya. Scenes apa sih Kak yang sampai sekarang bikin gak bisa lupa? Scenes yang mana? Atau mungkin scenes yang paling berat? Kamu mau jawaban yang mana? Yang paling apa? Kalian mau jawaban yang mana? Jujur Kak, jujur. Kasih minum kehausan kami Kak, jangan. Sampai Ya gitu dah, saya juga gak mau lanjut, khawatir ya. Tapi Kenapa menurut aku Nadine mau melanjutkan mungkin? sabar. Tapi menurut aku karena cerita ini menarik sekali, dari skrip kita udah dapat skrip yang kuat banget. Episode 1 sampai 10. Jadi begitu banyak memorable scenes yang buat aku berkesan, dan secara emosi juga butuh energi yang tepat ya untuk nyalurin itu gitu, untuk memainkan itu. Udah Mas. Cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Darius, luar biasa. Selanjutnya Kak Udi, apa kabar, sehat? Sehat. Aduh Kak, pertanyaannya, mendapatkan peran yang satu itu sulit nggak sih Kak mendalaminya? Sulit, sebenarnya lebih kayak dapat karakter seorang ibu dan juga seorang istri, itu kayak relate lah buat aku. Tapi mendapatkan suami yang kelakuannya begini itu susah ya. Itu sangat sulit. Jangan sampai itu terjadi ya. Untung film ya Kak.
Jadi kayak sulitnya ya ini kayak ya kita happy, terus ada juga ternyata di dalamnya aku sama Alex juga ada masalah biasa rumah tangga gitu. Tapi di sisi lain juga aku bingung harus menjadi istri yang nurut sama suami atau harus nurut apa kata mertuanya gitu. Jadi itu yang bikin kesulitan sampai akhirnya itu jadi masalah besar di dalam keluarga, dan mungkin itu juga jadi adanya si Beautiful Escape ini ya gitu. Tapi yang jelas Lara ini mencoba untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik juga untuk kedua anaknya. Tapi mungkin ada salah yang mau diprioritasin tuh yang mana gitu. Karena Lara ini juga dia nggak hanya menjadi full ibu rumah tangga, tapi dia juga pekerja gitu. Dia punya restoran, dia harus atur semuanya gitu. Dia yang turun tangan langsung. Jadi itu yang buat Lara ini punya tidak banyak waktu untuk suami dan anaknya gitu. Tapi di sisi lain aku melihat suamiku kepada anak-anaknya itu sangat ya ayah banget gitu. Dia sangat peduli gitu. Cuman untuk ke istri dan ya untuk suami istri ini agak kurang hubungannya gitu. Itu Makanya jangan pulang malam-malam. aku malam, aku mending malam, dia pagi, malam nggak pulang. Nggak pulang, ya bener. Mending mana? Iya benar. Wah ini Mending mulai, ketemu Nadine aja lah. aduh speechless ya ini. Oke, Kak Audi memerankan sebagai Lara Bastia. Emosinya kebawa ke kehidupan nyata nggak sih? Atau sebal beneran nggak lihat Kak Darius? Terjawab nih Kak Luna. Tolong jawabin.